menunaikan zakat ini adalah merupakan kewajiban sekaligus membersihkan harta kita. Mungkin muncul satu pertanyaan, pekerjaan saya kan halal, gitu ya. Kenapa harta saya harus dibersihkan? Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua alasan kenapa kita harus membersihkan harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal faraid wa ahkamal ahkam wa ja'ala zakata min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ada salah satu kewajiban yang seringkali kita lupakan dan sebagian besar kaum muslimin mungkin kurang memperhatikan kewajiban ini. Kewajiban apa itu? Yaitu kewajiban menunaikan zakat. Mengapa saya mengatakan bahwa kewajiban ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin? Karena kalau kita berbicara rukun Islam, ya, membaca 2 kalimat syahadat itu sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita, dalam diri kaum muslimin. Dalam tasyahud kita membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian berbicara tentang ibadah salat sudah melekat dalam diri setiap muslim. Bahkan kalau seorang muslim meninggalkan ibadah salat masih merasa berdosa. Begitu juga dengan ibadah haji. Bahkan ibadah haji ini menjadi satu ibadah yang sangat favorit di kalangan kaum muslimin. Sehingga untuk melaksanakan ibadah haji harus mengantri. Bahkan ada yang daftar antriannya sampai 20 tahun. 30 tahun, bahkan 40 tahun. Tapi satu kewajiban ini yang sering dilupakan, yaitu kewajiban menunaikan zakat. Mengapa dikatakan kewajiban menunaikan zakat ini terabaikan dan sering dilupakan? Karena banyak kaum muslimin yang kurang memperhatikan kewajiban menunaikan zakat. Coba kita perhatikan para pengusaha muslim. Apakah mereka sudah benar-benar menghitung, mengkalkulasi berapa keuntungan mereka? Kemudian, apakah ketika mereka sudah menghitung keuntungannya dalam 1 tahun, apakah mereka bertanya, sudahkah dari keuntungan tersebut dialokasikan untuk mengeluarkan zakat hanya 2,5%. Kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi zakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini
saya perlu mengingatkan kembali tentang kewajiban berzakat ini. Kewajiban berzakat adalah merupakan rukun Islam. Sudah tidak diragukan lagi. Kita tidak bisa memilah-milah bahwa kewajiban berzakat ini adalah kewajiban yang biasa-biasa. Bahkan kewajiban berzakat ini adalah merupakan kewajiban yang disejajarkan dengan ibadah sholat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terdapat di 28 tempat di dalam Al-Quran yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Seperti dalam firman Allah yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sehingga kewajiban berzakat ini sejajar dengan kewajiban menunaikan sholat, kewajiban mendirikan sholat. Jadi jangan sampai kita memilah-milah. Kalau kita meninggalkan sholat merasa berdosa, tapi tidak menunaikan zakat, biasa-biasa saja. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa kedudukan sholat dengan zakat itu sejajar, sehingga tidak sempurna orang yang menunaikan sholat atau mendirikan sholat kalau dia tidak menunaikan zakat. Tidak sempurna sholatnya. Misalnya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan seperti ini. Ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, katanya, akan aku perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Jadi dua-duanya adalah merupakan kewajiban yang wajib menjadi perhatian kita kaum muslimin. Sholat adalah kewajiban, sholat adalah rukun Islam. Begitu juga menunaikan zakat adalah merupakan kewajiban dan merupakan rukun Islam. Kemudian zakat itu tidak hanya kita pahami dari dimensi ibadah saja, tetapi zakat juga kita pahami dari dimensi sosial. Artinya ketika kita menunaikan zakat, kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Kita mengangkat harkat dan martabat mereka. Kita membantu mereka. Ya. Mereka-mereka yang tidak mampu, mereka-mereka kaum du'afa, kita bantu mereka. Kita angkat harkat dan martabat mereka melalui kewajiban berzakat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kewajiban berzakat ini berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau ibadah sholat, ketika kita tinggalkan, maka dosanya akan kembali kepada diri sendiri dan tidak ada hubungan dengan yang lain. Meskipun meninggalkan sholat adalah dosa besar, tapi ketika meninggalkan kewajiban menunaikan zakat, itu ada hak orang lain yang terabaikan. Ada hak fakir miskin yang terabaikan. Kemudian ada harta atau ada bagian hak orang lain yang termakan oleh kita ketika kita tidak menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat ini adalah merupakan kewajiban sekaligus membersihkan harta kita. Mungkin muncul satu pertanyaan, pekerjaan saya kan halal gitu ya, kenapa harta saya harus dibersihkan? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada dua alasan kenapa kita harus membersihkan harta kita. Alasan yang pertama, bisa jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ada sumber harta yang menjadi penghasilan kita itu mungkin sumbernya dari dana syubhat,
yang tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Atau mungkin ada dalam transaksi keuangan kita, ada dana atau ada cara transaksi yang mungkin belum sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, sehingga perlu kita bersihkan harta kita. Kemudian alasan yang kedua, bisa jadi mungkin ya sumber penghasilan kita halal, murni halal, tidak ada transaksi yang subhat, tidak ada sumber dana yang subhat, semuanya halal. Tetapi ingat, di dalam harta kita ada hak orang lain. Ketika hak orang lain ini tidak ditunaikan, maka ya sesungguhnya harta kita masih kotor karena ada hak orang lain yang termakan. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian, maka kewajiban berzakat ini merupakan kewajiban yang harus menjadi perhatian kita. Kewajiban yang sangat ditekankan di dalam ajaran Islam, karena ini adalah merupakan rukun Islam.